Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. 944 kakak di 4 kecamatan Kabupaten Kerinci terdampak banjir. 6 terdakwa suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi menjalani sidang perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 18 Januari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Luapan Sungai Batanghari melumpuhkan aktivitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi. Siswa terpaksa mengikuti proses belajar mengajar secara daring karena fasilitas pendidikan terendam banjir. Banjir yang menerjang Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat, namun juga kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akibat banjir, siswa terpaksa harus belajar secara daring. Pembelajaran secara daring ini belum dapat dipastikan hingga kapan, mengingat kondisi debit air terus meningkat. Ketinggian air yang merendam fasilitas pendidikan bervariasi hingga mencapai 1 meter. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, ada 86 fasilitas sekolah yang terendam banjir, di antaranya 29 jenjang PAUD, 47 sekolah dasar, dan 10 SMP. Orang tua siswa diharapkan dapat memantau aktivitas anaknya selama pembelajaran daring. Sesuai dengan surat edaran kita, untuk proses pembelajaran tetap berlangsung, tapi menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh. 3, mudah-mudahan air tidak bertambah lagi, segera anak bisa belajar secara tatap muka. Sementara bagi sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir. Para guru diharapkan dapat menyiagakan tempat yang aman agar fasilitas sekolah tidak rusak akibat tergenang banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Banjir masih melanda sebagian wilayah Kabupaten Kerinci. Banjir terparah terjadi di 20 desa di 4 kecamatan dengan ketinggian air sekitar 2 meter. Tingginya curah hujan membuat debit Sungai Batang Merau di Kabupaten Kerinci terus meningkat dan mengalir hingga ke muara yakni Danau Kerinci. Tingginya debit air sungai itu mengakibatkan meluapnya air Danau Kerinci dan membanjiri 4 kecamatan yang berada di bantaran dan bibir danau. Kapolsek Danau Kerinci AKP Edi Mardi Siswoyo mengatakan saat ini terdapat 20 desa yang tersebar di 4 kecamatan di bawah wilayah hukum Polsek Danau Kerinci yang terdampak banjir terparah. 4 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Danau Kerinci Barat, Danau Kerinci, Keliling Danau, dan Tanah Cogok dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir yang telah berlangsung selama 2 pekan ini menggenangi rumah 944 kepala keluarga. Dari 51 desa itu yang terdampak yaitu lebih kurang 20 desa, 831 itu terdampak banjir, 831 rumah terdampak banjir. AKP Edi Mardi Siswoyo menambahkan, banjir kali ini merupakan banjir terparah yang pernah dialami warga. Saat ini, sebagian warga telah dievakuasi ke posko pengungsian. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, namun juga infrastruktur jalan serta fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Meski berangsur surut, namun banjir akibat luapan Sungai Batang Merau masih menggenangi perumahan warga Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Warga masih bertahan di tempat pengungsian yang mereka buat sendiri.
Banjir akibat luapan Sungai Batang Merau masih menggenangi perumahan warga desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Meski banjir berangsur surut, namun warga belum dapat pulang ke rumah karena air masih menggenangi rumah dan pemukiman warga. Warga masih bertahan di tenda pengungsian yang mereka buat dengan peralatan seadanya. Warga telah mengungsi di tenda pengungsian ini selama 18 hari. Sudah mencapai 2 meter airnya. Kalau kondisi saat ini, Pak? Kalau kondisi saat ini airnya sudah mulai menurun, tapi tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan, airnya akan naik lagi. Berarti untuk ketinggian di dalam rumah kita itu berapa sekarang? Sekarang sudah 1,5 meter lah. Warga hanya pasrah dan berharap banjir segera surut sehingga dapat kembali pulang ke rumah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Banjir di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi terus meluas akibat meluapnya Sungai Batanghari. Banjir yang menggenangi 18 rumah itu membuat warga terpaksa mengungsi. Banjir masih melanda di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Debit Sungai Batanghari terus meluap hingga masuk ke dalam rumah warga. Meski telah didirikan posko atau tempat evakuasi korban banjir, namun sebagian masyarakat lebih memilih tinggal di rumah keluarga dibanding tinggal di tempat pengungsian. Camat Pelayangan Seberang Kota Jambi Ghazali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar korban banjir mendapatkan bantuan. Selain bantuan makanan, korban banjir juga membutuhkan pelayanan kesehatan. Ada di RT 11 Arab Melayu sudah masuk lebih kurang 11 rumah, kemudian di Tanjung Johor 5 rumah, kemudian di Tahtul Yaman ada 2 rumah. Ada 6 kelurahan di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yang terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Dari 6 kelurahan yang terdampak, banjir terparah terjadi di Kelurahan Tahtul Yaman, Tanjung Johor, dan Arab Melayu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Jambi memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap korban banjir. Pelayanan kesehatan gratis itu bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyakit yang ditimbulkan akibat banjir. Dinas Kesehatan Kota Jambi meminta kepada seluruh puskesmas di Kota Jambi untuk siap siaga dalam penanganan banjir. Seluruh puskesmas harus aktif di posko banjir untuk mengecek kesehatan masyarakat. Pengecekan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi penyakit yang disebabkan banjir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati mengatakan, dalam penanganan kesehatan, puskesmas menyiapkan obat-obatan secara gratis kepada masyarakat terdampak banjir, di antaranya obat batuk, pilek, diare, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Kami sudah membuat instruksi edaran kepada puskesmas, tentunya Dinas Kesehatan, bagaimana menghadapi banjir dan dampak daripada banjir. Jadi sekarang masa banjir kan sudah didirikan posko-posko. Nah, posko itu tentunya diisi oleh kesehatan untuk untuk pemeriksaan kesehatan. Jika ditemukan penyakit yang berbahaya di posko pelayanan banjir, masyarakat langsung dirujuk ke puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Dari 11 kecamatan di Kota Jambi, 8 kecamatan diantaranya mulai terdampak banjir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Mobil Tagana milik Dinas Sosial Provinsi terbalik saat membawa bantuan korban banjir di Kota Jambi. 5 penumpang dilarikan ke rumah sakit akibat insiden tersebut. Pasca terbalik, mobil Tagana milik Dinas Sosial Provinsi Jambi ini mengalami ringsek berat. Mobil yang berisikan 5 penumpang dan mengangkut bantuan korban banjir ini mengalami kecelakaan tunggal di Jembatan Aurduri 2, Kelurahan Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Akibat kecelakaan tersebut, 5 penumpang dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara, bantuan yang seharusnya diserahkan langsung Gubernur Jambi ke warga di Kecamatan Pelayangan terpaksa dievakuasi dan dipindahkan ke mobil lainnya. Sembako bang, sembako ya. Beras, sudah minyak sayur, pokoknya sembako bang. Ada berapa banyak tadi bang yang di mobil ini? Oh, ada tahu bang, gitu bang. Ada berapa paket? Iya, udah tahu bang, soalnya begitu Pak Gub turun langsung diserai bang.
Polisi langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Mobil berhasil dievakuasi setelah 3 jam. Saat ini, para korban telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, polisi belum memberikan keterangan resmi penyebab kecelakaan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan bantuan sembako kepada korban banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Gubernur Al-Haris memberikan bantuan sembako ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir di kota Jambi. Pemberian bantuan itu untuk memastikan pangan masyarakat dalam kondisi aman. Dengan menggunakan sampan, Gubernur Al-Haris memberikan bantuan sembako untuk masyarakat kota Jambi yang terdampak banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari. Bantuan itu diberikan untuk korban banjir di 3 lokasi, yakni di Kelurahan Kasang, Sijenjang, dan Kelurahan Arab Melayu, seberang kota Jambi. Al-Haris mengatakan pemberian bantuan itu dilakukan dalam upaya memastikan pangan masyarakat dalam kondisi aman saat menghadapi bencana. Untuk mengoptimalkan penanganan bencana, Al-Haris kembali menginstruksikan pemerintah daerah agar mampu memastikan keselamatan warganya dengan melakukan evakuasi jika diperlukan. Tidak hanya itu, Al-Haris juga mendorong untuk melakukan persiapan dan koordinasi dalam mencukupi kebutuhan pangan serta akses kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Kesigapan seluruh pihak menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan alur penanganan dan penanggulangan bencana. Nah, arus sungai yang dari hulu ini semua menuju ke arah kota Jambi. Nah, sehingga kota Jambi juga berdampak banjir tentunya. Maka dari itu pemerintah tugasnya adalah bagaimana agar warga tidak terjebak dalam kondisi banjir itu. Terutama mereka dipastikan bahwa mereka selamat. Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan terciptanya strategi penanganan bencana yang optimal di setiap daerah agar mampu menanggulangi bencana hidrometeorologi tahun 2024 yang diklaim menjadi bencana terbesar dalam 20 tahun terakhir. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Kerinci Asraf meninjau lokasi banjir di Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Peninjauan itu bertujuan untuk mengidentifikasi kerusakan infrastruktur yang terdampak banjir. Penjabat Bupati Kerinci Asraf meninjau bencana banjir yang merendam jalan dan ribuan rumah warga di Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau. Dengan menggunakan perahu sampan, Asraf mengelilingi Desa Keluru dan berdialog dengan warga untuk mendengarkan keluhan serta masukan dari warga terkait kondisi infrastruktur yang rusak akibat diterjang banjir. Asraf mengatakan peninjauan itu bertujuan untuk mengidentifikasi kerusakan dan mengevaluasi ketersediaan infrastruktur transportasi yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Jadi memang kondisi sampai dengan saat ini memang airnya sudah mulai menurun, ya, lebih kurang 20 cm. Nah, namun demikian masih banyak rumah warga yang terendam. Ya, kita sudah lihat langsung. Kemudian kita betul-betul merasa ada semangat baru. Ya, yang pertama, ibu-ibu masaknya bergantian ya, setiap hari karena kita buka dapur umum di sini. Dapur umum itu lebih kurang 400-an ya, setiap hari masaknya. Asraf menambahkan untuk menangani banjir di wilayah Kecamatan Keliling Danau, pihaknya telah mengambil langkah tanggap darurat seperti memperbaiki jalan sementara, melakukan pengaturan lalu lintas, serta mendirikan dapur umum. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahril Bakri, mengapresiasi dapur umum untuk korban banjir di Kecamatan Pauh dan Mandiangin. Dalam penanganan banjir, kepala desa dan camat diminta aktif melaporkan dan berkoordinasi dengan Pemkab Sarolangun.
Banjir yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Pauh dan Mandiangin memasuki hari kelima. Dari sejumlah desa dan kelurahan yang tergenang banjir, hanya Kelurahan Pauh yang masih terdampak banjir. Sementara di Kecamatan Mandiangin masih terendam banjir. Saat mengunjungi korban banjir, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri langsung meninjau prasarana dan sarana dapur umum yang dikreasikan camat dan kepala desa dalam menyiapkan makanan untuk warga yang terdampak banjir. Bahril Bakri mengatakan pihak Kecamatan Mandiangin dan desa diminta aktif melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak kabupaten untuk penanganan banjir di wilayahnya. Kita sudah melihat langsung ada dapur umum ya. Nah ini atas kreasi bersama Pak Camat dengan Bu Lurah. Jadi saya melihat bersama-sama bagaimana ibu-ibu ya, yang terlibat memasakkan makanan ya. Ada tadi telur, ada mie ya. Kami siapkan juga bantuan makanan mie instannya, beras dan minyak. Dalam kunjungannya, Bahril Bakri memberikan dukungan sekaligus bantuan uang tunai, sembako, dan dapur umum untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Debit air Sungai Batanghari di Kota Jambi terus meluap dan telah merendam 8 kecamatan. Untuk membantu korban terdampak banjir, pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan posko banjir dan logistik. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari di Kota Jambi terus meluas. Saat ini, banjir telah menggenangi 8 kecamatan dalam wilayah Kota Jambi. Di antaranya, Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Danau Sipin, Pasar Jambi, Telanai Pura, Jambi Timur, Palmerah, dan Jelutung. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan pihaknya telah meminta pihak kecamatan untuk mendirikan posko dan menyiapkan logistik untuk korban banjir. Bantuan penanganan untuk korban banjir baru dapat disalurkan jika banjir telah menggenangi rumah warga. Dan dari seluruh warga itu hampir semuanya masih menghuni di rumahnya masing-masing. Tidak mau untuk diungsikan, tidak mau juga untuk dimasukkan ke dalam tenda tersendiri. Hanya ada satu kelurahan kemarin itu yang mengajukan untuk dibuatkan satu tenda dan semua lurah sudah menyiapkan posko-posko untuk penanganan banjirnya. Saat ini, debit air Sungai Batanghari telah memasuki level siaga 2 dengan ketinggian 14 meter lebih. Sri Purwaningsih mengimbau masyarakat, terutama yang menetap di bantaran sungai, untuk selalu meningkatkan waspada meningkatnya debit air Sungai Batanghari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Batanghari saat ini masih mengupayakan pendataan bagi warga yang terdampak banjir. Sejumlah logistik telah dipersiapkan untuk disalurkan. Untuk memastikan kesiapan logistik pangan untuk warga terdampak banjir, Bupati Batanghari turun langsung mengecek ketersediaan sejumlah logistik yang ada di posko BPBD Batanghari. Bantuan logistik itu berupa 85 ton beras, 4.250 dus mie instan, 17.000 kg gula, 34.000 kopi, dan 17.000 kotak teh yang akan dibagikan kepada warga terdampak banjir dengan jumlah mencapai 14.000 lebih kepala keluarga. Saat ini, upaya pendataan masih dilakukan Pemkab Batanghari agar proses penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga yang terdampak dari luapan air Sungai Batanghari. Muhammad Fadil Arif mengatakan, selain bantuan pangan, Pemkab Batanghari juga akan memberikan bantuan kesehatan kepada korban terdampak banjir agar terhindar dari berbagai penyakit. Ini bantuan pangan sudah mulai kita siapkan, pada saat nanti dibutuhkan tinggal disalurkan. Sepanjang dibutuhkan ya, sepanjang dibutuhkan dengan persiapan di APBD kita, di BPD kita dan sebagai kita usulkan ke BNPB, sepanjang dibutuhkan ada rumah warga yang terganggu kehidupannya akan kita salurkan. Tapi momentumnya tinggal kita lihat perkembangannya ya. Selain menunggu rampungnya proses pendataan, pemerintah Kabupaten Batanghari juga masih menunggu kelengkapan pasokan logistik pangan yang secara bertahap dikirim dari Bulog maupun distributor bahan pokok di Jambi. Seluruh kebutuhan pangan bagi warga terdampak banjir ini akan dibagi ke dalam kantong paket bantuan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dari 10.589, 1.643 lokasi tempat pemungutan suara di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi terdampak banjir dan longsor.
Ribuan TPS itu tersebar di 466 desa, kelurahan, dan 102 kecamatan. Berikut infografik lokasi TPS yang terdampak banjir. KPU Kabupaten Tebo telah menentukan 13 titik lokasi kampanye akbar yang digelar di Kabupaten Tebo. Dari 13 titik lokasi itu, 2 diantaranya berada di Kecamatan Serai, Serung. Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama Forum Komunikasi Perangkat Daerah, ada 13 titik lokasi kampanye akbar yang digelar pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiyah mengatakan, lokasi titik kampanye dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Hanya Kecamatan Serai Serung pun yang mendapat 2 lokasi titik kampanye akbar. Rapat koordinasi untuk penetapan titik kampanye rapat umum yang akan kita mulai tanggal 21 Januari mendatang. Nah, ini sengaja kita mengundang semua unsur Forkopimda, artinya memang ini hajatan kita bersama, jadi harus semua Forkopimda itu nanti sampai turunan ke bawahnya itu akan tahu bahwasannya titik-titik tempat untuk lokasi kampanye rapat umum itu akan dilaksanakan. Atiul Fuadiyah menambahkan, kampanye akbar akan digelar di lapangan sepak bola, ex-lapangan MTQ, dan lapangan voli. Penetapan lokasi ini telah dikoordinasikan dengan pihak pengelola. Masing-masing lokasi kampanye akbar yang ditetapkan ini memiliki kapasitas lebih dari 1.000 peserta. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi akan memusnahkan alat peraga kampanye hasil penertiban yang melanggar ketentuan. Sebelum dimusnahkan, Bawaslu masih memberikan kesempatan bagi caleg pemilik APK untuk mengambil dan memasangnya di lokasi yang telah ditentukan. Bawaslu Kota Jambi telah 2 kali melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan. Tahap pertama, penertiban dilakukan pada 3 Januari 2024 dan tahap kedua pada 11 Januari 2024. Tumpukan APK yang melanggar zona pemasangan saat ini diletakkan sementara waktu di kantor Bawaslu Kota Jambi. Sebelum APK dimusnahkan, Bawaslu akan mengirim surat ke partai politik maupun caleg pemilik APK untuk mengambil kembali APK-nya. Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi mengatakan, dari hasil penertiban tahap pertama dan tahap kedua, terdapat 5.000 APK yang ditertibkan. Jadi sesuai dengan Perbawaslu 19 tahun 2018 dan SE nomor 26 tahun 2021, APK ini kan masuk ke BDP. BDP ini adalah barang dugaan pelanggaran. Jadi Bawaslu punya tugas dan wewenang untuk mengelola barang dugaan pelanggaran dengan baik. Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi menepis tudingan terkait adanya tebang pilih dalam penertiban APK. Keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia membuat KPU harus menggandeng pihak terkait dalam penertiban APK. Kesadaran dari peserta pemilu dan peran aktif masyarakat sangat diharapkan agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 berlangsung aman, damai, dan lancar. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Dukcapil Bungo mengklaim 2.510 pemilih pemula telah melakukan perekaman KTP elektronik. Berbagai upaya terus dilakukan di Dukcapil Bungo untuk mempercepat perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Salah satunya melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah.
Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Selain melakukan sosialisasi, Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo juga melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah. Dari 4.824 pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik, saat ini baru 2.510 pemilih pemula yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah itu tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo. Sekretaris Dinas Dukcapil Bungo Darlis mengatakan, untuk mendukung meningkatnya jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU Bungo selaku penyelenggara pemilu. Wajib melaksanakan perekaman data pemula itu sebanyak 4.824. Kemudian orang gitu ya. Kemudian ada 856 orang yang melaksanakan pelayan perekaman di kecamatan seluruhnya dari jumlah 17 kecamatan. Kemudian pelayanan di kantor ini ada sebanyak 1.654. Darlis menambahkan, selain di kantor Disdukcapil Bungo, perekaman KTP elektronik juga dapat dilakukan di gerai-gerai perekaman KTP elektronik yang telah disediakan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan ASN di lingkup Pemkab Merangin deklarasi netralitas. Deklarasi itu dilakukan untuk memastikan agar ASN tidak terlibat politik praktis. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar deklarasi netralitas aparatur sipil negara ASN menjelang pemilu tahun 2024. Pada kegiatan yang dirangkai dalam apel gabungan itu, penjabat Bupati Merangin Mukti meminta agar seluruh ASN dilarang berpihak dari seluruh bentuk pengaruh manapun dan tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun. ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. ASN dilarang mengunggah, menanggapi, seperti like, komentar, dan sejenisnya, atau menyebarluaskan gambar, foto bakal calon, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon melalui media online maupun media sosial. Tidak hanya itu, ASN juga dilarang menjadi pembicara, narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik, dan tidak boleh ikut berkampanye, serta menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai maupun atribut PNS. Tidak hanya itu, ASN juga tidak boleh mengerahkan PNS lainnya untuk berkampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Di samping menandatangani perda integritas, kita juga mengawasi terhadap gerak-gerik dari ASN. Ya, sanksinya sudah jelas tadi. Ya. Kalau tidak netral akan diberi sanksi dan diberi kode etik. Ya, ini jelas ancamannya. Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin Himun Zuhri mengapresiasi deklarasi ikrar dan penandatanganan netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 yang digagas pemerintah Kabupaten Merangin. Ya, yang jelas kita apresiasi terhadap kegiatan pemerintah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan deklarasi netralitas ASN ini untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024. Himun Zuhri berharap ikrar yang telah diucapkan ribuan ASN yang dipimpin PJ Bupati Merangin Mukti itu dapat diaktualisasikan dan tidak hanya sebatas ucapan dan kegiatan seremonial. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif serahkan bantuan alat pertanian ke Lapas Muara Bulian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menjadi pembina upacara peringatan Bulan K3 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Abdullah Sani menekankan peringatan tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan penyelenggaraan budaya K3 di tempat kerja. Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 harus menjadi momentum untuk memastikan penyelenggaraan budaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
Hal itu diungkapkan Abdullah Sani saat menjadi pembina upacara peringatan bulan K3 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang aman dan produktif dengan kepatuhan regulasi yang baik akan mendorong pemahaman dan kesadaran pekerja maupun perusahaan dalam penerapan K3. Memastikan berjalannya aturan K3 menjadi salah satu upaya strategis yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk menciptakan percepatan pembangunan daerah. Melalui penerapan budaya K3, ditargetkan dapat meminimalisasi resiko kecelakaan kerja yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Abdullah Sani berharap peringatan bulan K3 tahun 2024 dapat mendorong terwujudnya tingkat keselamatan kerja yang tinggi di Provinsi Jambi. Tentu ini membuat dan seharusnya menambah semangat kita seperti kita bagaimana semua stakeholder, khususnya para pengusaha yang memperkajakan pekerja, senantiasa berpedoman dengan regulasi dan aturan-aturan yang memang sudah ada sebenarnya dalam K3 ini. Tentunya kolaborasinya dengan pemerintah, juga dengan semua yang terkait ditingkatkan. Upacara peringatan bulan K3 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 ditutup dengan penyerahan penghargaan bagi sejumlah perusahaan yang dinilai telah mampu menerapkan regulasi K3 dengan baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyerahkan 2 unit alat pertanian kepada Lapas Kelas 2B Muara Bulian. Bantuan itu akan diperuntukkan untuk kegiatan pembinaan warga binaan. Sebagai bentuk perhatian Pemkab Batanghari terhadap warga binaan di Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Pemkab Batanghari menyerahkan bantuan sejumlah alat pertanian. Alat pertanian berupa kultivator itu diperuntukkan untuk meningkatkan mutu keterampilan warga binaan di bidang pertanian. Penyerahan alat pertanian itu diserahkan Bupati Batanghari kepada Kepala Lapas Kelas 2B di Aula Kantor Lapas Kelas 2B Muara Bulian. Muhammad Fadil Arif mengatakan, dengan adanya alat pengelolaan pertanian tersebut, diharapkan dapat membantu dalam mendukung setiap aktivitas warga binaan sehari-hari. Selain bantuan peralatan, bantuan pendampingan dari penyuluh pertanian juga akan diberikan pemerintah daerah kepada pihak lapas. Ada tugas besar kita, bagaimana memberdayakan seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari. Kebetulan ada sebagian warga kita di bawah binaan Pak Lapas, jadi Mulyadi. Dan ini harus dibina juga, dan kita tahu bahwa mayoritas orang Batanghari petani. Jadi bagaimana dia, waktu dia dibina di lapas, aktivitas tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kegiatan pertaniannya harus tetap dilatih, sehingga nanti pada saat sanak saudara kita ini keluar, kembali lagi keluar, skillnya tidak hilang. Muhammad Fadil Arif menambahkan, pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen untuk memberikan perhatiannya di semua lini, seperti pendidikan dan keagamaan, agar semangat kerja serta keimanan warga binaan tetap terjaga ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenkumham Jambi akan berikan sanksi tegas kepada oknum pegawai yang terlibat kasus narkoba. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. 6 terdakwa suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, para terdakwa mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK. Pasca pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK ke Pengadilan Negeri Jambi, 6 terdakwa kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi. Ke-6 terdakwa tersebut diantaranya Rahima, Edmond, Meli Hairia, Luhut Silaban, Hairil, dan Mesran. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam pembacaan dakwaan,
Masing-masing terdakwa dijerat dengan pasal tipikor dan gratifikasi, yakni pasal 11 dan pasal 5 junto 55. Keenam terdakwa dianggap telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara negara dengan melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Setelah pembacaan dakwaan, sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda menghadirkan sejumlah saksi di persidangan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Kemenkumham Jambi akan memberikan sanksi tegas kepada oknum pegawai yang terlibat kasus narkoba. Sanksi itu diberikan untuk memberikan efek jera kepada oknum pegawai yang telah mencoreng institusi Kemenkumham. Pasca diamankannya seorang oknum pegawai Lapas Jambi terkait kasus penyalahgunaan narkoba, Kanwil Kemenkumham Jambi memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada oknum pegawai lapas tersebut. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada oknum pegawai Kemenkumham yang terlibat kasus narkoba. Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi Adnan membenarkan adanya oknum pegawai lapas yang dibekuk polisi akibat terlibat kasus narkoba. Selain hukuman pidana, pegawai lapas yang diketuai berinisial MA ini juga akan diberikan sanksi tegas berupa pengusulan pemberhentian secara tidak hormat sebagai ASN di lingkup Kanwil Kemenkumham Jambi. Ada oknum pegawai lembaga pemasyarakatan kelas 2 Jambi ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu. Tentu saja berkaitan dengan hal ini, saya atas nama pimpinan sangat prihatin bahwa ada oknum yang telah melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, polisi mengamankan 2 pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam pengungkapan itu, polisi menggagalkan pengiriman sabu seberat 52 kg dari Malaysia ke Jakarta. Dalam pengungkapan jaringan narkoba internasional itu, polisi menemukan adanya keterlibatan oknum pegawai Lapas Jambi berinisial MA. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum menerima ketentuan alokasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2024. Hingga pertengahan Januari ini, belum ada surat resmi dari pemerintah pusat yang memerintahkan pembukaan penerimaan CPNS. Pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum menerima ketentuan alokasi untuk penerimaan CPNS tahun 2024. Meski telah diumumkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Henrizal, mengatakan, hingga pertengahan Januari 2024, Pemprov Jambi belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat yang memerintahkan untuk membuka penerimaan CPNS. Pemprov Jambi saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan perekrutan CPNS. Direncanakan, pemerintah pusat akan membuka 2,3 juta formasi ASN pada tahun 2024. Berdasarkan data BKD Provinsi Jambi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemprov Jambi tak melakukan penerimaan CPNS. Dalam kurun waktu itu, sekitar 2.000 PNS lingkup Pemprov Jambi sudah pensiun. Kalau kita sesuaikan dengan pensiun itu rata-rata setahun itu 400 sampai 500 orang. Nah, artinya 5 tahun terakhir ini kita tidak pernah menerima PNS ya. Nah, itu kurang lebih berarti sudah kurang lebih 2.500 tenaga kita yang sudah pensiun. Saat ini BKD Provinsi Jambi masih melakukan tahap penyelesaian pendataan bagi 1.855 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 yang lulus seleksi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.